وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. Kepada segenap keluarga besar Majelis Ta'lim Telkomsel yang mudah-mudahan pagi ini selalu di dalam naungan perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga segenap daripada pengurus, baik pembina, pengawas maupun pelaksana daripada Majelis Ta'lim Telkomsel beserta para jamaah, mudah-mudahan Allah Ta'ala semua memberikan kita sehat walafiat sehingga bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan maupun ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan, tarawih dan i'tikaf dan lain sebagainya di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Fa insyaallah pada pagi ini kita akan membahas tentang makna kemenangan yang agung, makna kemenangan yang hakiki. Yaitu kita berangkat dari tafsir surah Al-Ahzab ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar, kemenangan yang hakiki, kemenangan yang agung. Apa maksudnya taat kepada Allah wa Rasul? Yaitu fil awamir wan nawahi, pada seluruh perintah, yaitu dengan melaksanakan perintahnya, wan nawahi, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Ta'ala, sehingga faqad faza ay fid daraini. Di dalam tafsirnya Syekh An-Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa kemenangan ini tidak hanya nanti di akhirat, tetapi fidaraini, di dunia dan di akhirat. Fidaraini fauzan azima, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang nyata di negeri akhirat, di dunia dan di akhirat. Ainala jami'a muradatihi, artinya dia akan mendapatkan, memperoleh seluruh yang diinginkannya di dunia dan di akhirat, bi barakatit ta'atillah wa rasulihi, dengan keberkahan dan kebaikan mengikuti taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kunci kemenangan, kunci kebahagiaan yang hakiki, kunci kemenangan yang sejati adalah taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama di bulan Ramadan ini, apa yang Allah wajibkan di bulan Ramadan, apa yang Allah suruh dan perintahkan di bulan Ramadan dan juga diperintahkan oleh Rasulnya. Apabila kita tidak melaksanakan misalnya yang diwajibkan di bulan Ramadan, kita tidak melaksanakan puasa Ramadan, kita tidak melaksanakan zakat fitrah, kita tidak melaksanakan perintah-perintah lain yang juga sebetulnya di luar Ramadan diperintahkan, maka ketika nanti Lebaran kita sering mengatakan ini hari kemenangan, ya kan? Hari kemenangan. Sebetulnya kemenangan apa yang diperoleh dari orang-orang yang maksiat dan tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasul di bulan Ramadan? Oleh karena itu, marilah kita menggapai kemenangan ini dengan taat. Kuncinya adalah taat. Kunci kesuksesan adalah patuh,
Kita saja kadang-kadang, ya mohon maaf mungkin dengan atasan ya, biar bagaimana kita punya wawasan, bagaimana kita punya kepintaran, bagaimana kita punya kelebihan, tapi kalau tidak patuh sama atasan seperti apa? Ya, karena yang dituntut ini bukan kepintaran, bukan hanya kelebihan, bukan hanya keahlian, tetapi ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Orang Yahudi pintarnya luar biasa, ya kan? Banyak orang-orang juga yang memiliki kelebihan luar biasa, tapi kalau tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah SAW, bagaimana? Oleh karena itu, sebetulnya yang kita harapkan adalah taufik. Apa itu taufik? Khalqu qudrati ta'at. Diciptakannya kemampuan taat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya kita diberikan kekuatan. Ini yang luar biasa. Karena ketika kita tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mendapatkan kemampuan untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat memprihatinkan. Karena itu sering kita berdoa, ya Allah, ya berikan taufik, ya, tidak hanya hidayah. Ada orang banyak hidayah artinya banyak petunjuk, dia faham ayat-ayat Al-Quran, dia hafal hadis-hadis Nabi, dia hafal seluruh petunjuk-petunjuk, tapi apakah bisa dia melaksanakan taat pada Allah? Apakah bisa dia mengamalkan amalan-amalan, mengamalkan apa yang dia hafal, mengamalkan apa yang dia, belum tentu. Itu dia baru saja mendapatkan hidayah, tapi belum dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita sering mengenal istilah, ya mudah-mudahan kita dapat taufik, hidayah dan inayah Allah, ya kan? Ketika kita mendapatkan hidayah tanpa taufik, tanpa kemampuan untuk melaksanakan taat kepada Allah, maka kita hanya mendapatkan petunjuk-petunjuk saja, tapi tidak melaksanakan atau tidak bisa mengikuti petunjuk tersebut. Ya. Inilah harapan kita. Jamaah Telkomsel, Majlis Ta'lim Telkomsel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mungkin kajian Ramadan kemarin sudah kita ada yaitu zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah ini adalah zakat yang diwajibkan pada tahun Hijriah sebagaimana Ramadan. Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillah. Ya, mohon maaf, koneksi tadi. Halo. Bisa lanjut ya, lagi. Ya. Ya, Allah. Tadi ada gangguan hilang ya. Iya. Nggak apa-apa. Sinyalnya hilang ya, putus. Sinyal putus ya. Ya. Kita lanjut ya. Ya, lanjut. Allah. Ada yang harus kita taati di bulan Ramadan ini selain puasa
menunaikan zakat fitrah. Allah Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah setiap orang Islam, yaitu satu bantang fitrah daripada gandum untuk orang-orang yang merdeka atau budak laki-laki maupun perempuan daripada orang-orang Islam. Ya, karena ini masih ada di zaman perbudakan, maka dibahas juga tentang perbudakan, yaitu kalau di Indonesia disesuaikan dengan makanan pokok. Dalil atas kewajiban zakat pada hadis tersebut yaitu ada pada kalimat farodo, mewajibkan. Rasulullah SAW mewajibkan. Bahkan tiada sempurna pahala puasa itu kecuali dengan mengeluarkan zakat. Bersabda Rasulullah, inna shauma ramadhana mu'allakun bainas sama'i wal ard la yurfa' illa bi zakatin. Bahwasanya puasa Ramadan itu tergantung, mengambang antara langit dan bumi, dia tidak akan terangkat kecuali kita dengan mengeluarkan zakat fitrah. Apa saja bahan-bahan makanan yang memadai untuk kita jadikan zakat fitrah, yaitu bagi kita yang makanan pokoknya beras, yaitu beras. Baik yang gandum atau terigu dan sebagainya yang dapat menguatkan jasmani, ya, menurut kebiasaan di tempat atau negeri masing-masing. Kita keluarkan 3,5 liter. Kemudian apa yang menyebabkan kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah? Ya, yang pertama adalah karena kita mengalami bulan Ramadan. Yang kedua, karena mendapatkan awal bulan Syawal. Oleh karena itu, orang yang meninggal di akhir bulan Ramadan, ya, misalnya tanggal 29 Ramadan atau 30 Ramadan dia meninggal, belum merasakan Syawal, belum merasakan bulan Syawal, belum merasakan malam takbiran, maka dia tidak wajib untuk dikeluarkan Ramadan. Ya, oleh karena itu, ya, para ulama menyamarkan, ya, menyarankan kalau kita keluarkan zakat fitrah ya di akhir-akhir Ramadan lah, begitu. Afdalnya bahkan di malam takbiran, bahkan lebih afdal lagi sebelum khatib naik mimbar, cuma repot kita nyari mustahiknya mungkin secara teknis. Oleh karena itu kebanyakan lembaga amil zakat menyalurkan setelah sebelum Idul Fitri, ya, sebelum malam takbiran atau ketika pas malam takbiran mereka baru menyalurkan. Gitu. Oleh karena itu kalau orang yang dia membayar zakat di bulan Ramadan awal, kemudian dia meninggal, maka zakat fitrahnya nggak dihitung zakat fitrah, sodakoh, karena dia tidak merasakan awal daripada bulan Syawal. Kemudian ada bayi juga, misalnya bayi anak yang dilahirkan pada malam takbiran, misalnya malam Idul Fitri, ya, malam takbiran itu sudah 1 Syawal, karena di dalam perhitungan Hijriah perubahannya adalah waktu maghrib, bukan seperti Masehi lewat daripada jam 12 malam baru pergantian hari. Kalau di tahun Hijriah pergantian hari adalah maghrib, karena itu kita sidang isbat maghrib. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, awal Syawal itu adalah maghrib. Yang seorang bayi yang lahir di awal, ya, bulan Syawal atau malam takbiran, dia tidak merasakan bulan Ramadan, nggak wajib dikeluarkan zakat fitrah.
Bagaimana adapun orang yang meninggal dunia pada malam Idul Fitri, ya, dia merasakan bulan Ramadan, kemudian meninggal malam takbirannya, dia sudah merasakan itu ya saat kita daripadanya yang tadi kita sebutkan, ya, dibayarkan warisnya. Kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah, yaitu terbenam matahari malam itu awal wajibnya, ya, dan di akhirnya terbenam matahari siang daripada Idul Fitri, ya. Dan boleh mengeluarkan zakat fitrah itu dari awal Ramadan, nggak apa-apa, tetapi sebelum sholat Id. Dan makruh dikeluarkan setelah sholat Id. Ya, setelah sholat Id baru dikeluarkan. Setelah sholat Id baru dikeluarkan zakat fitrah. Adapun menunda, ya, menunda dari dikeluarkan pada hari Id, ya, pada hari menunda, maka ini hukumnya haram, ya. Hukumnya haram menunda untuk mengeluarkan zakat padahal kita sudah mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Selanjutnya, syarat bagi bagi muslim yang mengeluarkan zakat fitrah, yang pertama dia Islam, yang kedua dia merdeka, yang ketiga dia punya kelebihan nafkah dari dirinya sendiri yang ditanggung olehnya pada malam Idul dan juga siang harinya. Maka oleh karena itu tidak wajib bagi non muslim untuk mengeluarkan zakat fitrah karena tidak memenuhi syarat. Begitu juga tidak wajib, ya, atas budak mengeluarkan zakat fitrah, dan seseorang pada waktu wajib zakat fitrah padahal dalam keadaan fakir juga tidak wajib atasnya mengeluarkan zakat fitrah, ya. Sekalipun setelah itu kemudian dia punya kelebihan, dia kaya pada saat berikutnya, tetapi dia tidak wajib, ya. Tapi kalau dia keluarkan, ya mungkin dia punya keluarkan sedikit, dia tetap mendapatkan pahala sunnah daripada zakat fitrah. Kemudian lafaz niat zakat fitrah itu kita ucapkan ketika kita membagi-bagi beras, mengurai beras, ya, 3,5 liter, kemudian kita baca bagaimana bacanya, ya kan? Ini bagi yang mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Bagaimana Ustaz dengan yang pakai uang? Ya boleh, tetapi afdolnya tetap menggunakan beras, ya kan? Untuk diri sendiri niatnya yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an rasulillah ta'ala. Sajaku mengeluarkan zakat fitrah dari diriku karena Allah Ta'ala. Untuk yang mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Yang kedua, untuk diri sendiri dan orang yang di rumahnya. Bagaimana yang ditanggung zakatnya, yaitu nawaitu al-ukhrija zakat fitri an nafsi wa an man talzamu nafaqatuhu lillahi ta'ala. Sajaku mengeluarkan zakat fitrah dari diriku dan dari orang yang wajib nafkahnya atas fitrah Allah Ta'ala. Ini, ya, apabila kita bisa melafalkan ini ketika kita sedang menaruh beras, bagi beras untuk zakat kita, ya, atau ketika kita menyerahkannya kepada lembaga amil zakat, badan amil zakat, ya,
basis atau basnas, nanti pengurus atau panitia dari basnas itu yang membimbing kita di dalam membaca yang zakat fitrah, ya, yang perlu diperhatikan juga di dalam mengeluarkan zakat fitrah ini, yaitu kalau zakat fitrah dari orang yang mengeluarkan dan orang yang dikandung olehnya itu boleh disatukan di satu tempat, itu diniatkan kemudian baru diatur sebagaimana. Jadi kita screen dulu. Nah, anggota keluarga 4 ini masing-masing kita keluarkan 3,5 liter beras, kemudian kita satukan, kemudian kita niatkan, baru kemudian kita uraikan lagi, kita bagi lagi untuk dibagikan kepada orang-orang yang mustahik berhak menerima zakat. Yang kedua, ya, 1 gantang fitrah atau 3,5 liter beras itu atau uang senilai ukuran itu, ya, boleh kita berikan kepada seorang yang mustahik menerima zakat. Nah, inilah kewajiban zakat, ya. Kalau memang kita ini merasakan Idul Fitri ini sebagai sebuah hari kemenangan, ya, jadi puasanya dilaksanakan, zakat fitrahnya dilaksanakan, ya kan? Kalau kita mengaku, ya, selamat hari kemenangan, ya, Idul Fitri kembali ke fitrah, apanya yang kembali ke fitrah, ya? Keluarkan zakat juga tidak, puasa tidak, ya, itu ya hari kekalahan sebetulnya. Karena hari kemenangan yang sebetulnya ketika kita taat, ya kan, patuh, wajib patuh kepada Allah, ya, patuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, karena ini pekan terakhir daripada Ramadan, kita akan bahas juga Idul Fitri, ya. Idul Fitri, ya, artinya kembali fitrah, kembali suci. Diharapkan pada hari ini kita semua kayaumi waladathu ummuhu, seperti orang yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Diharapkan kita tidak ada dosa, diharapkan kita bersih dengan seluruh amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan yang kita laksanakan dengan puasa, dengan zakat, dengan tarawih, dengan ibadah-ibadah yang luar biasa diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya betapa besar kadar hari raya Idul Fitri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ya'tiku fi kulli sa'atin min Ramadan min al-lail wan nahar 600,000 'atikin min an-nar. Mimman istawjaba al-'adzaba ila lailatul qadar." Allah Ta'ala bebaskan pada setiap jam dari Ramadan, baik malamnya maupun siangnya, 600,000 orang yang sebetulnya tidak berhak mendapatkan siksa Allah sampai Lailatul Qadar. Di setiap jam Allah bebaskan di bulan Ramadan. Allah keluarkan dia dari azab neraka. Lailatul Qadar, dan pada malam Lailatul Qadar yuftiku bi'adadiman min awal syahr. Kemudian di malam Lailatul Qadar Allah
Allah Ta'ala bebaskan sejumlah orang-orang yang telah dibebaskan dari sejak awal bulan, ya, yang 1 jam tadi sudah dibebaskan. Bagaimana ketika Idul Fitri, wa fi yaumil fitri, ya, yaqiku bi'adadi man utika fi syahri wa lailatul qadr. Dan pada hari Idul Fitri Allah, ya, bebaskan, Allah merdekakan sejumlah orang yang sudah, ya, dibebaskan pada awal bulan Ramadan, dan kemudian juga pada malam Lailatul Qadar. Betapa banyak fadilah daripada malam Idul Fitri ini, sampai-sampai Allah Ta'ala mengatakan, ya, menjanjikan, ya, bebasan daripada dosa-dosa. Oleh karena itu jangan sampai kita menyia-nyiakan daripada bulan Ramadan, menyia-nyiakan malam Lailatul Qadar, dan juga menyia-nyiakan daripada hari Idul Fitri. Salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri, salat yang dilaksanakan fi sanatis hijrah, pada tahun kedua daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Idul Adha, sama ditetapkan hukumnya pada tahun kedua hijrah. Para mengatakan al-Idu liman labisa al-jadid, innama al-Idu liman aqdi. Hanya itu, lebaran itu bukan orang yang cuma pakai pakaian baru. Kita memang dianjurkan pakai pakaian yang terbaik, ya, tidak hanya baru. Sebagaimana dicontohkan oleh Al-Imam Al-Husain, menggunakan pakaian terbaik di hari Idul Fitri. Tidak harus baru, tetapi bukan hanya berpakaian. Makna yang sejati daripada lebaran itu, makna yang sejati dari lebaran, ya, persis seperti yang kita bahas di awal kajian ini, namanya itu limanfaatuhu tazid. Lebaran itu untuk orang yang taat bertambah, taatnya bertambah, ya, makin lebih baik setelah lebaran, makin lebih patuh kepada agama, makin lebih menjual agama Islam, makin takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin mendekat kepada Allah Ta'ala, dekat kepada Rasulnya, dekat kepada Rasul, ingin dekat kepada para sahabat-sahabat Rasul, ingin dekat kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW, ingin makin cinta Nabi Muhammad SAW, ingin lebih mengenal lagi ajaran Islam, ingin lebih mendalami lagi, mentafakuri, mentadaburi, merenungkan, menjiwai daripada ajaran-ajaran agama Islam yang toleran, i'tidal, adil, tawasun, seimbang, salamu, ya, toleran, yang rahmat lil alamin, ya. Walaysa al-'idu liman tajammala bil libas wal marqub. Begitu juga lebaran atau Id itu bukan hanya sekedar orang-orang yang tajammala, berhias dengan pakaian wal marqub dan kendaraannya baru, ya kan, mobilnya baru, motornya baru. Wa innamal 'idu liman ghafarat lahu dzunub. Itu bagi orang-orang yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebetulnya mendapatkan dan pantas untuk merayakan lebaran. Ya, lebaran itu kan sebetulnya diambil kata lebar. Hati kita mudah-mudahan lebih lebar setelah lebaran.
lebih lapang, ya, hati kita, ya, selamat dari segala penyakit, ya, baik zahir maupun batin. Itu harapan kita. Kemudian kembali lagi kepada salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki, perempuan, ya, musafir, maupun tidak musafir, tidak bepergian, dan juga, ya, banti juga untuk telah disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Dan dianjurkan berjamaah. Juga boleh untuk melaksanakannya sendiri apabila si pandemi, tentunya kita memperhatikan protokol kesehatan di dalam melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian waktunya yaitu di antara terbit matahari dan gelincirnya. Dan sunnah diundur sholat Idul Fitri hingga matahari, ya, terbit, ya, agar lebih banyak waktu untuk mengeluarkan. Nah, afdalnya memang sebelum sholat Idul mengeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Gimana untuk tempat sholat Idul Fitri ini? Ya, tentunya untuk konteks sekarang kan kita sesuai dengan aturan-aturan pemerintah, ya, untuk pandemi ini, kegiatan sholat Id, tetapi terlepas dari itu sebenarnya untuk wanita di afdal di masing-masing apabila tidak menimbulkan fitnah apabila dia keluar, sebab menggunakan pakaian atau perhiasan yang terlalu mencolok yang menimbulkan fitnah. Adapun laki-laki dianjurkan di masjid jika memang masjid itu dapat menahan manusia, kalau tidak maka di lapangan, ya, dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau Menteri Kesehatan terkait pandemi COVID-19. Adapun kaifiat cara sholat Idul Fitri yaitu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, sekurang-kurangnya kita cukup melaksanakan seperti biasa. Takbirnya tidak 7 kali, takbirnya tidak, rakaat kedua tidak 5 kali, ya, dengan niat sholat Idul Fitri. Itu, ya, kita takbiratul ihram, lalu doa iftitah dengan Fatihah dan surah, kita mengucapkan takbir 7 kali, kita tidak mengucapkan takbir 5 kali pada rakaat kedua. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua lebih sempurna, yaitu ketika kita melaksanakannya dengan membaca doa iftitah, kemudian kita takbir 7 kali sebelum takbiratul ihram. Selain daripada takbiratul ihram, kita 7 kali pada rakaat yang pertama, kemudian baca Fatihah, baca surah, ya, kemudian rakaat kedua setelah berdiri, lalu kita takbir 5 kali, selain daripada takbir untuk rukuk, ya, 5 kali. Maka baru kemudian membaca Fatihah dan juga baca surah. Apa yang kita baca di antara takbir tersebut? Yang kita baca di antara takbir tersebut yaitu membaca kata Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya. Setelah yang pertama kita baca Fatihah, kemudian setelahnya kita baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, di antara takbir tersebut, ya, kita baca di antara kata
seorang makmum itu nanti setelah takbir sunnah mendengarkan pembacaan Fatihah imamnya. Lanjutkan. Setelah imam membaca Fatihah, makmum membaca Fatihah. Yang ketiga, apa terdapat ya ragu-ragu ini ya takdirnya udah berapa kali, udah 3 kali apa kali, akhir yang paling yakin yaitu 3 ya. Ada yang ragu-ragu sudah 3 atau 4 ya, atau 4, ambil yang 3 yang sudah yakin. Kemudian kita tidak usah sujud satu, sujud karena ya karena takbir itu setengah ayat yaitu yang tidak perlu sujud sendiri, sujud lupa karena dari ya tempat. Kalau kita melaksanakannya secara berjamaah, maka disunahkan membaca khutbah Idul Fitri ya, sama dengan khutbah Jumat di dalam rukun dan sunnah. Ada syaratnya tidak seperti syarat, tapi hanya rukun dan sunnah. Bagaimana dia sholat Idul Fitri? Ya, dia sholat Idul Fitri adalah ya, naju usolli raka'atain sunatan Idul Fitri lillahi ta'ala, saya sembahyang 2 rakaat sunnah Idul Fitri karena Allah Ta'ala terbaca ya. Yang pertama kita kelaskan, yang kedua tidak takbiratul ihram kita baca di dalam hati ya, sambil karena itu di dalam hati kita bangga ya, di kita Allah takbiratul ihram Allah di dalam hati kita ya, Allah saja bunyi sholat sunnah itu ya 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Apabila mau kita tambahkan lafaz mohon, apabila ingat maka kita dengan lafaz ini. Demikian kiranya yang bisa dibahas kajian pagi ini Jumat duha dari stadion Telkomsel, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi yang belum mengetahui persis tentang cara sholat Idul Fitri ataupun tata zakat fitrah dan lain sebagainya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dengan melaksanakan zakat fitrah maupun sholat ini termasuk bagian ketaatan kita kepada Allah yang akan mengantarkan kita kepada al-fawzul azim, kemenangan yang besar, kemenangan yang agung, kemenangan hakiki, kemenangan sejati, yaitu pada awal ini, dan kita benar-benar memang pantas dan layak untuk meraih sebagai kemenangan karena kita berhasil melaksanakan ketaatan kepada Allah, hindari atau menaklukkan nafsu kita. Kita berhasil melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Dan semua amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, ini dapat kami sampaikan, mungkin ada tanya jawab kami. Baik, terima kasih Kiai Darul Hudni. Masih ada waktu sekitar 15 menit untuk kita bisa bertanya jawab.
Mohon maaf, ini ada suara bel kedengeran ya. Ini, ya. Lagi di pesantren, lagi di pesantren, pesantren. Oh ya, pesantren Al-Awwabin. Ya, Al-Awwabin Putri, khusus Putri ya. Oh iya, di Pedahan ya, saat. Ya, Iya. ya, jadi sesuai keputusan Menteri Agama untuk pesantren memang karena pelajarannya harus tatap muka, harus terapi, maka kalau pesantren mereka mudah ya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi mungkin hari ini ya para santri kita liburkan pulang hari ini, ya mudah-mudahan ya semuanya sehat ya. Amin. Dan mudah-mudahan semuanya lebaran ketika bisa tatap muka sekolah ya, mudah-mudahan kita pahami corona semakin menurun, mudah-mudahan aktivitas kita berjalan ya. Amin, amin. Mungkin ada tambahan sambil pertanyaan Haji Suno. Iya, baik para jamaah, persilakan. Pada waktu suatu dua pertanyaan ya. Iya. Oke, dari Hurni. Tadi menarik sekali itu di awal pembukaan bahwa kemenangan hakiki itu dasari karena ketaatan. Kaitannya ya, halo, ya, putus. Iya masih dengar ya, Ustaz ya. Oh iya. Mungkin bisa dijelas lebih dalam lagi gitu, ketaatan apa ya? Kalau secara lahiriah barangkali kita bisa apa ya? Terlihat gitu, ya gitu. Halo, terus ya. Lebih diingatkan lagi soal kemenangan. Jadi di dalam ayat yang lain juga dikatakan inna lil muttaqina faza. Kemenangan itu hanya milik orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah Taala, menjauhilah segarangannya sirran wa alaniya, baik dan dilihat maupun dari orang, dipuji dari orang, terakhir mungkin itu takwa. Bahkan Rasulullah SAW memegang hatinya dan tidak takwa di sini. Segaris dengan hadis bahwa itu adalah tempat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah lihat pakaiannya, Allah lihat zahirnya, Allah lihat dalam. Dia lakukan tatakun kamu berbuat asa. Yang mengatakan mudah-mudahan adalah Allah Ta'ala, bukan makhluk, bukan manusia. Kalau manusia bilang mudah-mudahan kamu sukses, mudah-mudahan kamu ya berhasil, itu dari makhluk, mudah-mudahan belum berhasil. Tetapi kalau yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala,
kamu jadi orang yang bertakwa dan melaksanakan puasa. Maka para ahli tafsir mengatakan la'allakum tattaqun di sini maknanya adalah litaqi, untuk memastikan bahwa betul-betul siapa yang berpuasa dengan sebenarnya puasa, dengan sesungguh-sungguhnya puasa, dengan niat yang benar, cara yang benar, maka pasti kepuasaan itu mengantarkan dia kepada ketakwaan Allah. Pasti dia akan jadi bukan harapan ini yang semoga ini Allah Ta'ala yang mengatakan mudah-mudahan itu Allah, bukan makhluk. Terputus sinyalnya, kurang bagus mungkin di lokasi pesantren Awwabin Pedahan di Depok, pesantren Putri. Beliau masuk lagi. Iya. Jadi ini harapannya dari Allah, harapan dari Allah itu pasti. Gitu. Selama ya puasa yang kita laksanakan benar-benar puasa, nggak cuma puasa nahan lapar dan haus, tapi juga puasa mata, puasa telinga, puasa hati, puasa mulut, ya kan? Karena Rasulullah SAW bilang, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala, illa al-ju' wal 'atas, kecuali hanya lapar dan haus. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi tidak hanya puasa lahir, tapi juga puasa batin, ya, puasa daripada kemaksiatan. Kita dididik di madrasah Ramadan, kita menjadi aktivis Ramadan. Tiap tarawih kita berharap kepada Allah, berdoa, Allahumma ja'alna bil imani kamilin, ya Allah, jadikan kami adalah orang-orang yang sempurna imannya. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya, paling baik budi pekertinya, paling baik kepada tetangganya, paling baik kepada orang tuanya, paling baik kepada temannya, paling baik kepada saudara-saudaranya. Itu yang paling sempurna iman. Walil faraidi muadzin, kita doa ketika tarawih, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan kewajiban agama. Ya, ini doa kita aktivis-aktivis Ramadan. Wali sholati hafidin, ya Allah, kami minta kami bisa memelihara sholat-sholat kami, ya Allah. Hafidin, hafidin alis sholat, orang-orang yang bisa memelihara sholat, bukan cuma sholat. Sebab banyak orang yang sholat, ya kan, Allah nggak perintah sholat ya kalian, nggak. Aqimus sholat, dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat, luruskanlah sholat. Hafidu, peliharalah sholat. Hafidu ala sholawati wa sholawati misbah, peliharalah sholat. Enggak, kita nggak diperintahkan untuk sholat saja. Kalau sholat saja sudah dikritik sama surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celakalah buat orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang hatinya itu lalai, walladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un, kemudian riya, pamer, ingin dianggap ahli ibadah, dianggap ahli sholat, dan kemudian tidak mau mengeluarkan
hartanya, harta bendanya, nggak mau berinfak, nggak mau zakat, nggak mau sedekah, bakhil. Al-bakhilu aduwullah, orang yang kikir, pelit adalah musuh Allah. Naudzubillah. Sholat tapi bakhil, sholat tapi ria, sholat tetapi tidak punya sikap sosial yang baik kepada orang lain. Ini sebetulnya tidak sesuai dengan ajaran inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu sebetulnya dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau tidak hanya sholat tapi memelihara sholat. Ini doa kita, wali sholati hafidin, wali zakati fa'ilin. Kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan zakat. Ini doa kita di tarawih, doa kamilin namanya. Ya, saya jabarkan 5 saja dari sekitar 24 harapan doa kita di Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan zakat fitrah. Yang kelima, ya, walima inda talibin, ya Allah jadikan kami ini bisa mencari apa yang ada di sisimu, yaitu rahmatmu, ridhomu ya Allah, ridho, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ini kan ibadah li thalabi ridhollahi ta'ala, karena mencari ridhonya Allah ta'ala. Mudah-mudahan Allah senang, mudah-mudahan Allah ya ta'ala suka dengan kita, ya, mudah-mudahan ya kita disukai dan dicintai dan juga mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah masuk dalam kategori radhiyallahu anhum wa radu'an, orang-orang yang ridho kepada Allah dan Allah juga ridho kepada mereka, ya, sudah saling mencintai. Dzalika liman khasyya rabbah, ini hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang hatinya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mudah-mudahan ya kesolehan kita meningkat setelah Ramadan. Tidak hanya kesolehan individual, tidak hanya kesolehan ritual, tapi juga kesolehan sosial, ya, kesolehan di dalam segala hal, karena pada dasarnya agama semua menuntut kemaslahatan atau kesalehan ucapan, kesalehan tindakan, ya kan, kesalehan di dalam berbagai seluruh bidang kehidupan, sehingga pada dasarnya kunci kebahagiaan hanya ada pada agama, hanya ada pada ketakwaan, hanya ada pada ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW, dan ini tidak bisa kita dapatkan kecuali hanya dengan cara dekat kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, dekat kepada orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan yakni ma'al ulama, tidak bisa kecuali kita dengan bersama ulama. Terima kasih kepada Majelis Taklim Telkomsel yang telah membuat kajian-kajian bersama ulama. Mudah-mudahan bisa mendekatkan umat dengan ulamanya, mendekatkan kaum muslimin dengan ulamanya, dengan orang-orang yang alim, soleh, dan di acara Jumat Duha ini. Terima kasih. Mungkin itu hanya yang bisa dapat saya sampaikan. Mungkin bisa kita kembali berjumpa di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bisa ditutup dengan doa, Yai. Baik. Marilah kita tutup acara ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala doa kita. Allahumma faqihna fid din, waftah alaina futuhal arifin, waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa
لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله terima kasih. Terima kasih. Ya. Banyak kamu sampaikan pada Kiai Darul Khudni, Wakil Tanfizia MBCN dan juga kami menyampaikan terima kasih pada para jamaah sekalian yang telah hadir pada kajian yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wallahu muwaffiq ila min thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, Kiai. Nih. Ya, terima kasih banyak. Iya, makasih banyak semua para jamaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya. Ya.